Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Hari ini kita bisa melanjutkan pembelajaran pada tema 3 subtema 1 pembelajaran yang keempat kelas 3 dengan materi yang pertama adalah plastik, solusi dan masalahnya. Anak-anakku sekalian, kalian sehat semua. Kita tetap bersemangat untuk belajar dengan membaca. Meskipun perlahan, tetapi pasti dengan membaca akan menambah ilmu pengetahuan kita. Ayo membaca. Plastik, solusi dan masalah. Perhatikan benda-benda yang ada di rumahmu. Sebutkan benda-benda yang terbuat dari plastik. Ternyata sangat banyak alat rumah tangga yang terbuat dari plastik, mulai dari ember, gayung, sampai sendok sayur. Kantong kemasan dan botol air minum juga terbuat dari plastik. Sekarang ini banyak sekali benda berbahan dasar plastik. Mengapa? Karena plastik murah dan tahan lama. Bahan dari plastik tidak dapat menyerap air atau tidak tembus air. Plastik pun mudah dibentuk dan ringan. Oleh karena itu, plastik dapat dibuat menjadi berbagai benda. Perhatikan gambar benda-benda di sini, ada ember, ada gayung, ada serok sampah kecil, ada payung ya. Ember, gayung mandi ya. Plastik memberikan banyak manfaat, akan tetapi plastik juga dapat menimbulkan masalah. Plastik membutuhkan waktu yang lama untuk terurai secara alami, sekitar puluhan bahkan ratusan tahun. Ya, selanjutnya pada halaman 32, kita lanjutkan halaman 33. Perhatikan tabel berikut. Coba bandingkan waktu yang dibutuhkan plastik untuk terurai secara alami. Ya. Di sini kita lihat nama benda, kemudian waktu yang dibutuhkan. Kertas ternyata hanya butuh 2-3 bulan. Ini aman ya. Kardus itu bisa sampai 5 bulan. Kemudian kulit jeruk akan terurai menjadi tanah kembali ya selama 6 bulan. Puntung rokok 10 tahun. Kulit sepatu 25-40 tahun. Sedangkan plastik sejenis bungkus deterjen itu 50-80 tahun. Coba bayangkan anak-anak, seumur manusia. Plastik 50-100 tahun. Plastik sendiri bedakan ya. Sejenis bungkus deterjen itu kalian pernah lihat bungkus-bungkus deterjen ya. Kemudian kaleng soft drink atau yang terbuat dari aluminium itu bisa 80-100 tahun terurainya. Kemudian aluminium 80-100 tahun. Selanjutnya baterai yang kita gunakan ya, ternyata butuh waktu 100 tahun untuk terurai. Kantong plastik atau tas kresek 10-20 tahun. Styrofoam ya, tidak dapat diuraikan. Styrofoam itu yang biasa untuk bungkus makanan juga kadang-kadang ya. Selanjutnya, jadi kamu dapat membayangkan apabila membuang kantong plastik sekarang, kantong plastik akan terurai 10-20 tahun yang akan datang. Untuk mengurangi sampah plastik dapat dilakukan dengan 3 cara. Cara tersebut yaitu reduce ya, dengan mengurangi pemakaian, reuse dengan menggunakan kembali yang sudah kita gunakan, tetap kita gunakan lagi, dan recycle
itu mendaur ulang atau mengolah kembali menjadi bahan yang baru. Reduce adalah mengurangi penggunaan plastik. Contohnya ketika berbelanja, sebaiknya membawa tas belanja sendiri sehingga tidak perlu menggunakan kantong plastik yang baru tentunya ya. Reuse adalah memanfaatkan kembali sampah plastik, misalnya sampah kemasan botol minuman digunakan untuk membuat pot bunga. Kemudian recycle adalah daur ulang sampah plastik. Biasanya dilakukan di pabrik. Sampah plastik diolah menjadi barang baru yang dapat dimanfaatkan lagi. Kamu dapat membantu proses daur ulang dengan mengumpulkan dan mengelompokkan sampah plastik. Sampah plastik tidak dicampur dengan sampah lainnya. Berikan sampah plastik kepada pemulung atau petugas kebersihan. Mereka lah yang akan membawanya ke pabrik daur ulang sampah. Ya. Ini merupakan lambang bahwa barang atau sesuatu itu dapat direduce, ya, dapat di reuse dan recycle, ya. Gunakan plastik dengan bijak agar bumi selamat. Oke, ayo berdiskusi. Kamu telah membaca wacana di atas. Kamu harus dapat mengurangi dan membatasi penggunaan bahan-bahan dari plastik. Untuk itu lakukan kegiatan reduce, mengurangi penggunaan, ya. Reuse, memanfaatkan kembali, jangan hanya sekali pakai. Cari barang-barang yang bisa digunakan berkali-kali. Dan recycle, mendaur ulang. Halaman 35. Diskusikan dengan temanmu apa yang dapat dilakukan untuk reduce, mengurangi, reuse, memanfaatkan kembali, dan recycle, mendaur ulang. Tulis hasilnya pada tabel berikut. Ya, bisa kalian kerjakan ya. Ayo mengamati. Amatilah lingkungan di sekolahmu. Banyakkah sampah plastik dari kantong kemasan makanan dan minuman? Catatlah hasil pengamatanmu, berikan tanda centang jika kamu menemukannya. Berarti ya, lokasinya di mana? Di halaman sekolah, di kelas, ya, atau di halaman rumah kita, di dalam rumah kita, bahkan di dalam kamar kalian. Makan sampah plastiknya, bungkusnya hanya kalian buang di pojokan kamar misalnya. Kalian coba tuliskan lokasinya. Sampah plastik dalam bentuk apa, ya? Sampah plastik kemasan minuman, makanan atau minuman yang mana? Termasuk makanan atau minuman, tinggal nyentang saja. Ya. Selanjutnya halaman 36. Ayo menulis, ya. Apa yang harus kalian lakukan? Kamu telah melakukan pengamatan sampah plastik di lingkungan sekolahmu. Ceritakan hasil pengamatanmu secara tertulis. Ceritanya sekarang kalau kalian menceritakan dengan lisan sudah terbiasa ya. Kalian menemukan, wah di halaman sekolahku banyak sampah itu makanan bekas bungkus ciki, juga bungkus minuman, bungkus es krim misalnya gitu. Itu kamu cerita pada orang tua. Jadi misalnya ya kalian sampaikan ketika secara lisan terasa kotor dan tidak nyaman. Nah, sekarang kalian coba menulis apa yang kalian alami, kalian lihat dalam hal ini tentang pengamatan tentang plastik di lingkungan sekolahmu ya. Ya sama seperti kalian ketika bercerita secara lisan, hanya sekarang dituliskan tertata berurutan ya. Perhatikan penggunaan huruf besar dan tanda baca yang tepat. Setiap untuk judul itu bisa besar semua, bisa
bukan huruf besar ya, huruf kapital yang dimaksud huruf kapital. Huruf kapital. Nanti barangkali huruf kecil itu kamu besarkan, nah ini huruf besar. Padahal cuma A biasa, A kecil. Ya, itu maksudnya huruf kapital ya. Itu kalau judul bisa huruf kapital semua, bisa hanya di depan tiap-tiap kata ya. Kemudian di tiap-tiap paragraf depan bagian tiap kalimat juga huruf kapital ya, diperhatikan. Selanjutnya, ayo berdiskusi, bermusyawarahlah bersama seluruh teman di kelasmu. Musyawarah tentang cara mengurangi sampah plastik di sekolah. Halaman 37. Tuliskan hasil musyawarah pada kolom di bawah ini. Nama siswa, ya, ada pendapatnya apa? Nomor nama siswa, pendapatnya apa? Misalnya nama siswanya Ahmad, kemudian pendapatnya apa ditulis tentang sampah, harus dimasukkan tempat sampah. Terus misalnya siapa, Maimunah, ya, pendapatnya apa, ya, kita harus mengurangi penggunaan sampah yang dari plastik sehingga sampahnya tidak berjajaran misalnya ya. Banyak sekali yang bisa kalian tuliskan dari teman-teman kalian pendapatnya ya. Contohnya ini ada 7, boleh lebih ya, boleh kurang dikit ya, tidak apa-apa. Jawablah pertanyaan di bawah ini. 1. Apakah pendapatmu disampaikan di depan kelas? Ya. Apakah pendapatmu disampaikan di depan kelas? Ya, iya enggak? Ya. Punya kesempatan enggak? Ya. Atau hanya disampaikan di hadapan ayah ibu, di hadapan keluarga? Bisa kalian jawab di situ. Apakah kamu mempunyai kesempatan untuk menyampaikan pendapat di depan kelas? Karena muridnya banyak ya. Mungkin kalian kebetulan tidak dapat kesempatan karena waktu ya. Tidak apa-apa. Ya, kalian bisa coba meskipun tidak di depan kelas, di hadapan teman-teman atau di hadapan keluarga kalian. Ya, yang penting berlatih. Bahkan kalian bisa menyampaikan pendapatmu di depan kaca sehingga kalian bisa melihat raut muka kalian ketika menyampaikan sudah pas atau belum. Kalau saat ini bisa direkam dalam bentuk video sehingga kalian bisa mengevaluasi ya bagaimana kalian menyampaikan pendapat itu. Ya. 3. Apakah hasil musyawarah sesuai pendapatmu? Ya, bisa sesuai, bisa tidak ya. Dan tidak perlu risau, tidak perlu marah ya. Tidak perlu tersinggung ketika tidak sesuai ya, tidak sama ya. Tetapi tentu musyawarah akan mendapatkan hasil yang terbaik ya. Kemudian yang keempat, apakah kamu akan menjalankan hasil musyawarah di kelas? Ya, silakan kalian jawab, mau kalian jalankan atau tidak. Tentu sebagai seorang pelajar ya akan menjalankan hasil musyawarah, hasil kesepakatan bersama ya, itu sebagai seorang yang Pancasilais, yang bertanggung jawab. Pentingkah bagi kamu memberikan pendapat saat musyawarah dilakukan? Tuliskan alasanmu. Penting. Tapi penting, kenapa penting harus diberi alasan? Oh, tidak penting, tidak perlu. Untuk apa? Diberikan alasannya. Silakan. Apa pendapat kalian? Ya. Ayo berlatih. Plastik tidak hanya digunakan untuk membuat perlengkapan dapur dan kantong kemasan. Plastik juga digunakan untuk membuat bola, seperti bola pingpong dan bola sepak. Banyak permainan yang menggunakan bola, contohnya antara lain bola tangan. Ya, ini pelajaran olahraga ya. Kita akan bermain bola dengan bola tangan
Menggunakan bola plastik, lakukan pemanasan sebelum memulai permainan. Caranya dengan berlari keliling lapangan, kemudian dilanjutkan kegiatan mengoper bola sebagai berikut. Halaman 39. Ya, ini yang pertama dioper tapi lewat bawah. Kemudian yang kedua tidak lewat bawah lagi, tapi ya secara bergantian gitu, bawah atas, sehingga punggung kalian juga akan terlatih lentur, tangan kalian ya, kepala kalian juga tidak cepat pusing kalau sering berlatih seperti ini ya. Bagus, bisa dicoba. Ayo bermain bola tangan, bacalah aturan permainannya. 1. Permainan dimainkan di lapangan, jangan di kelas, jangan di ruangan, jangan di rumah, nanti bisa pecah kacanya kalau ada kaca. 2. Permainan dilakukan oleh dua kelompok, maaf. 3. Setiap pemain harus memasukkan bola ke gawang lawan. 4. Bola harus dioperkan pada teman satu tim, tidak boleh dibawa sendiri ke gawang lawan, tapi model operan atau kerjasama. Setiap pemain harus mengoperkan bola setelah melangkah paling banyak 5 langkah ya. Sebelum 5 langkah harus sudah dioper paling banyak 5 langkah. Ya, biar ada kerjasama. Ya. 5 kelompok yang dapat memasukkan bola sebanyak-banyaknya ke gawang dengan melempar, itulah pemenangnya. Kalian sudah tahu ya. Tentu asik. Ya. Halaman berikutnya, nah ini gambaran permainan itu. Tidak ditendang ya, dioper ya, dilempar ya. Tetapi tidak boleh membawa bola lebih dari melangkah kakinya 5 langkah, harus segera dioperkan. Ya. Terakhir, kegiatan bersama orang tua. Apa tugasnya mencermati sampah plastik yang ada di rumah? Sebaiknya dimulai dengan melakukan pemilahan sampah di lingkungan keluarga. Pisahkan sampah plastik yang dapat didaur ulang dengan sampah lainnya. Mintalah petunjuk orang tuamu. Ya, kalau yang tidak bisa didaur ulang, ya nanti harus dibuang ke tempat pembuangan sampah. Akhir. Demikian pembelajaran pada hari ini. Mudah-mudahan kalian tetap sehat, bersemangat, dan benar-benar mendapatkan ilmu yang bermanfaat fitini wa dunya wal akhirah. Billahi taufiq wal hidayah wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.